Astaga ibu. Apa ibu ada waktu sekarang? Ada yang ingin aku bicarakan. Di kantor panggil direktur utama. Katakanlah, ada apa? Direktur Shu. Aku menyukai seseorang. Dia bekerja di perusahaan kita. Oh, siapa yang begitu hebat, sampai membuat putraku yang sangat pemilih ini jatuh hati? Katakan, manajer departemen mana, atau anak baru lulusan terbaik itu? Dia. Chen Shujian? Chen Shuzhen? Maksudmu wanita yang punya anak, dan menjadi ibu tunggal itu, yang usianya belasan tahun lebih tua darimu? Benar, menurutku, dia cukup baik kok. Ini supirnya. Terima kasih, Kak. Ini ibu bawakan makanan untukmu. Lin Hao? Lin Hao? Apa kau sadar? Apa yang sedang kau bicarakan? Seorang pemagang, bisa-bisanya menyukai wanita yang usianya hampir pantas menjadi ibumu, ditambah lagi pengalaman hidupnya yang begitu rumit, apa kata orang-orang nanti? Menurutku, usia dan status bukanlah sebuah masalah. Lagi pula aku sungguh tulus menyukainya. Tulus? Kau pikir dunia kerja ini adalah dunia dongeng yang penuh ketulusan? Aku memintamu magang di posisi bawah. Itu bertujuan untuk melatih dirimu, bukan memintamu datang ke sini, untuk berakting dalam drama romansa beda usia. Urusan pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan statusku sebagai seorang pemagang, kan? Tidak ada hubungannya? Biar ku tahu ya. Lin Hao, kau bukan sekadar pemagang biasa, kau adalah calon pewaris perusahaan ini di masa depan. Kau adalah putraku, identitas inilah yang menentukan bahwa urusan pribadimu bukanlah urusanmu sendiri saja. Ini berkaitan dengan citra perusahaan, berkaitan dengan pandangan para pemegang saham, bahkan menentukan perkembangan masa depan perusahaan. Bukan begitu, Ma. Bagaimana Mama bisa? Kenapa denganku? Buang jauh-jauh pikiran konyolmu itu, biar ku tegaskan padamu, selama masih di dalam perusahaan ini, tidak ada hal yang tidak aku ketahui. Aku beritahu kau, segera jauhi Chen Shuzhen dan jaga jarakmu. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengakhiri masa magangmu lebih awal, agar kau tahu apa itu tanggung jawab dan kenyataan. Kak Chen, ada yang ingin kukatakan padamu. Xiaolin, sudah selarut ini. Ada apa? Shuzhen. Ini adalah ketulusanku. Coba kau lihat. Ini adalah bukti kesungguhanku. Aku melakukannya bukan karena emosi sesaat. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku tidak peduli apa kata orang tentangku. Aku juga tidak peduli apakah kau sudah punya anak atau belum. Aku hanya ingin bersamamu. Menjagamu. Aku ingin memberikan masa depan untukmu dan anakmu. Xiaolin. Tahukah kau ini apa? Kanak-kanak, konyol sekali. Tidak, Kak Chen, aku. Xiaolin, sadarlah. Kau pikir ini romantis? Kau pikir ini membuatmu terlihat jantan? Sadarlah, Xiaolin. Kau hanyalah seorang magang yang baru lulus. Apa yang bisa kau berikan untuk menjamin masa depanku? Hanya mengandalkanmu dengan gaji magang Rp2.000 itu. Menghidupi dirimu sendiri saja tidak becus. Masih berani bicara soal menjaga aku dan anak ini? Tidak, Kak Chen, aku bisa berusaha keras. Aku... Berusaha keras? Ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan hanya dengan kerja keras. Hubunganku denganmu hanya untuk bersenang-senang saja. Di dunia orang dewasa, ini hanya untuk mengisi waktu luang. Yang aku suka adalah pria yang matang dan mapan, yang bisa memberiku rasa aman. Pria seperti apa yang dianggap matang dan mapan? Seperti apa yang bisa dianggap dewasa dan mapan? Yang jelas bukan dirimu. Lalu, mengenai prosedur sterilisasi itu adalah keinginanmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Jangan coba-coba menyudutkanku. Hahaha. Lin Hao, bocah bodoh itu, dia benar-benar mengira kau menyukainya, dia tidak sadar diri sama sekali. Aduh, Pak Zhang, jangan bahas si miskin itu. Mana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu? Dia itu, seujung kuku pun tidak ada apa-apanya dibanding dirimu. Aku hanya bermain-main saja dengannya,
Hanya menggoda anak kecil saja. Siapa sangka dia malah menganggapnya serius. Bahkan sampai membawa laporan pemeriksaan segala. Lucu sekali rasanya. Begitu baru benar. Ikut denganku, kau tidak akan kekurangan apapun. Mengenai bonus dari proyek itu, nanti akan kuberi bagian lebih untukmu. Terima kasih Pak Zhang. Chen Shuzhen, Zhang Daqiang, tunggu saja. Aku akan membuat kalian membayar apa yang kalian lakukan hari ini, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat harganya. Lin Hao, perusahaan saat ini sedang di masa kritis. Sebagai anak muda, jangan terlalu perhitungan soal untung rugi. Berikanlah kontribusi lebih bagi perusahaan. Pak Zhang, kalau di dunia kerja tidak boleh perhitungan, apa harus menunggu sampai di akhir hayat baru mau perhitungan? Apa mau menghitung seberapa matang persiapanmu untuk pergi? Pak Zhang, tidak menghitung untung rugi di tempat kerja. Apa menunggu setelah kita pergi selamanya, baru akan menghitung? Menghitung apa balasan yang akan kita dapatkan nanti. Kau harus menganggap perusahaan ini seperti rumah sendiri. Kalau aku menganggapnya rumah sendiri, uang yang ada di rumah bebas kugunakan sesuka hatiku, kan? Hei, Pak Zhang, apakah itu maksud Anda? Diam kau. Proyek ini permintaan kliennya cukup rumit, waktunya sempit dan tugasnya berat. Aku melihatmu punya pemikiran yang bagus, makanya aku menyerahkan proyek ini padamu. Aku yakin kalau kita berusaha bersama, melewati masa sulit ini, kerja keras semua orang di tahun depan, kontribusi semua orang, pada gaji kalian semuanya pasti akan ada kenaikan. Sudahlah, jangan bicara soal masa depan. Katakan saja, kalau aku berhasil menyelesaikan proyek ini, apa yang akan aku dapatkan? Lin Hao, apa yang kau dapatkan sekarang sudah sangat banyak. Kesempatan magang yang berharga, dan ruang pengembangan yang baik. Jangan hanya melihatku tampak hebat sekarang. Di balik layar, aku telah memberikan banyak kontribusi. Kenapa kau selalu melakukan tindakan licik di belakang kami? Coba tunjukkan dirimu di depan kami. Hei, Pak Zhang. Aku hanya bertanya, apa kau begitu malu untuk menampakkan diri? Hei, apa yang sudah kau lakukan itu? Diam, kalau tidak mau bekerja, pergi sana. Hei, Pak Zhang. Kalau aku pergi, proyek ini harus kau urus sendiri. Keluar. Hei, Lin Hao, orang lain bisa mengerjakan proyek ini, kenapa cuma kamu yang tidak bisa? Pak Zhang melakukan ini karena mengandalkanmu. Orang lain ya orang lain. Aku ya aku. Kalau orang lain bisa, kenapa aku juga harus bisa? Kamu masih muda, nanti juga kamu akan mengerti. Nanti itu kapan? Aku lihat Anda sudah cukup tua, tapi sepertinya tidak mengerti apa-apa. Mengenai permintaan klien tentang percepatan pengiriman dan kebutuhan baru, pikiranku adalah, aku menyerah. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Apa kalian sedang bercanda? Tentu saja, ini hanyalah ide awal klien yang belum matang. Setelah aku komunikasikan dan susun kembali, inilah rencana barunya. Maaf. Presiden Wang, dia hanyalah pemegang kami. Ini rencana barunya. Ya, maafkan saya, Presiden Wang, dia hanyalah magang kami. Baiklah, kalau begitu tidak masalah. Mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Tapi Presiden Wang, kami bisa mengajukan pengiriman setengah bulan lebih awal. Maaf, kami tidak bisa menyelesaikannya. Sepertinya soal kerjasama ini, kami harus pulang dan mempertimbangkannya kembali. Segalanya akan dilakukan sesuai dengan pemikiran Lin Hao, Direktur Lin. Kami akan bekerja sama saja. Lin Hao, Ya, kau benar-benar berbakat. Sebelumnya aku telah meremehkanmu. Begini saja. Untuk grup pengembangan bisnis yang baru dibentuk, kau yang akan menjadi wakil ketuanya. Begini, untuk tim pengembangan bisnis yang baru dibentuk, kau akan menjadi wakil ketuanya. Mari kita bersama-sama. Pak Zhang, lupakan saja.
janji manismu itu. Katakan saja soal wewenang dan sumber daya. Sejauh mana kau bisa memberikannya? Jangan bicara begitu. Turuti saja pengawasanku dengan baik. Haha. Kalau begitu, coba jelaskan lebih detail. Bagaimana caramu ingin mengawasiku? Anak muda. Pernahkah kau berpikir 3 tahun dari sekarang kau akan duduk di posisi mana? Setidaknya. Di posisi yang bisa memecatmu. Kau. Apa posisimu saat dipecat nanti? Kau. Xiaolin? Tidak. Wakil Ketua Grup Lin. Sebelumnya memang kesalahan Kak Chen. Aku juga terpaksa karena tekanan dari Pak Zhang. Kau masih muda. Suatu saat nanti, Kapan suatu saat nanti itu? Melihat usiamu sekarang. Kau juga sepertinya tidak mengerti apa-apa. Orang seperti Pak Zhang itu, apa pantas kau bela seperti itu? di dunia kerja, kita tidak selalu punya pilihan. Aku ini hanyalah wanita yang lemah. Kelemahan adalah sebuah pilihan. Kak Chen, pikirkanlah baik-baik nasibmu sendiri. Kukira dengan mendekati Pak Zhang, hidupmu akan tenang-tenang saja ya. Ternyata sandaranmu bisa hancur juga. Benar sekali. Dulu dia selalu memerintah kita sesuka hati, tapi sekarang. Lin Hao, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Aku juga akan membuat namamu hancur. Aku juga akan menghancurkan reputasimu. Jika kau kejam, jangan salahkan aku jika aku bertindak tega. Apa penjelasanmu? Wah, sudut pengambilannya bagus juga ya. Duh, sayang sekali. Dasar tidak berguna. Hari itu aku dan Presiden Li di ruang rapat sedang membahas kemajuan proyek. Lagi pula, saat itu, Xiao Ma dari divisi teknis juga ada di sana. Dia bisa memberikan kesaksian. Saat itu, orang departemen teknis Xiao Ma juga ada di lokasi. Dia bisa menjadi saksi. Ini adalah catatan proyek yang dibuat Xiao Ma saat itu, waktu, isinya, semuanya sangat sesuai. Bagus sekali. Jadi kita tahu siapa pelakunya? Aku sudah memeriksa alamat IP-nya. Lokasinya ada di sebuah restoran di sekitar sini. Tapi, orang yang menggunakan cara picik seperti ini, dan sangat menaruh dendam padaku, selain Kak Chen-ku yang merasa tertindas itu, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Perlu aku mengingatkannya? Jangan terburu-buru. Bersihkan dulu namamu dari kecurigaan ini. Sore ini, kita akan mengadakan rapat darurat jajaran manajemen. Baik. Rapat mendadak hari ini diadakan karena ada yang melaporkan Lin Hao atas perilaku yang tidak pantas. Setelah Dewan Direksi melakukan penyelidikan yang cepat dan ketat, kini telah terbukti bahwa laporan ini hanyalah omong kosong belaka. Perusahaan tidak mengizinkan siapapun menggunakan bentuk laporan anonim seperti ini untuk memfitnah atau menjebak rekan kerja lainnya. Jika terbukti benar, siapapun orangnya akan dihukum dengan tegas. Lin Hao, kau sudah menderita karena ketidakadilan ini. Orang yang jujur akan tetap bersih. Orang yang benar akan tetap benar. Terima kasih atas kepercayaan Dewan Direksi. Aku juga percaya bahwa orang yang melakukan tindakan licik seperti ini, lambat laun akan terkena batunya sendiri. Pak Zhang, Anda mencari saya? Soal Dewan Direksi itu.
Lihat apa yang kau lakukan. Siapa yang menyuruhmu melaporkan Lin Hao? Bodoh. Aku juga melakukannya Demi menyeretku ke dalam masalah. Sekarang Dewan Direksi semua sedang mengawasiku. Lihat tatapan mata Shu Pei itu, seolah-olah ingin menghabisiku. Aku beritahu kau, Chen Shuzhen, kebodohan yang kau lakukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan aku Zhang Daqiang. Aku bilang, Chen Shuzhen, hal bodoh yang kau lakukan, dengan Zhang Daqiang tidak ada hubungannya sama sekali. Pak Zhang, bagaimana Anda bisa bicara begitu? Bukankah dulu Anda yang bilang bahwa Lin Hao itu penghalang dan menyuruhku? Memangnya aku bilang apa? Punya buktinya? Aku peringatkan kau, tutup mulutmu baik-baik. Aku tidak ada hubungan denganmu, dan aku juga tidak kenal kau. Keluar. Kak Chen, sepertinya pengorbananmu. Bagi Pak Zhang tidak ada harganya sama sekali. Lin Hao, aku salah. Aku benar-benar salah. Ini karena Zhang Daqiang memaksaku. Sekarang bicara seperti ini, sudah terlambat. Mengatakan ini sekarang, sudah terlambat. Mengenai surat laporan itu, aku bisa saja tidak mempermasalahkannya. Tapi jika kau ingin mempertahankan pekerjaanmu, maka berikanlah sesuatu yang benar-benar berguna sebagai gantinya. Misalnya, rekening terperinci dari perusahaan-perusahaan cangkang tempat Zhang Daqiang menerima suap atau katasan di folder transkripsi yang ada di dalam komputernya. Tuan Muda, ini USB yang Anda minta. Di dalamnya, tidak hanya ada catatan keuangan terperinci tentang manipulasi anggaran dan suap yang diterima Zhang Daqiang, tapi juga ada korespondensi surel dengan beberapa perusahaan cangkang, bahkan termasuk juga bukti dia menggunakan sumber daya perusahaan untuk melakukan pekerjaan sampingan pribadi. Zhang Daqiang ya. Ternyata kau cukup serakah juga. Semua bukti ini sudah cukup untuk membuatmu mendekam di dalam sana selama beberapa tahun, bukan? Apakah kita akan segera bertindak? Jangan dulu. Kau klasifikasikan dan rapikan semua bukti ini, lalu gunakan wewenang wakil manajer untuk mengambil semua dokumen proses dari beberapa proyek besar yang sedang ditangani oleh Zhang Daqiang. Baik, Tuan Muda. Baik, Tuan Muda. Pemburu yang hebat harus memiliki kesabaran, menunggu saat yang paling tepat, untuk memastikan target dilumpuhkan. Pak Zhang, Anda mencari saya? Lin Hao, akhir-akhir ini, ada beberapa isu miring di perusahaan. Semuanya membicarakan aku dan Kak Chen. Apa yang kau dengar? Pak Zhang, akhir-akhir ini saya sibuk mengerjakan beberapa proyek yang Anda berikan. Saya berusaha agar tidak ada kesalahan. Mengenai isu miring itu, saya tidak pernah mempercayainya. Itu sama seperti rumor tentang aku dan pimpinan. Orang yang benar tetaplah benar. Bukan begitu? Benar, benar sekali. Orang yang benar tetaplah benar. Baiklah, pergilah kembali bekerja. Baik. Berdasarkan semua hal tersebut, proyek ini saat ini membutuhkan tambahan anggaran sebesar 30%, terutama digunakan untuk koordinasi sumber daya eksternal dan biaya yang tidak terduga. Hei, Pak Zhang, mengenai bagian koordinasi eksternal ini, aku punya pertanyaan. Berdasarkan apa yang kupahami tentang kondisi pasar saat ini, daftar penawaran dari beberapa pemasok yang Anda berikan, umumnya jauh lebih tinggi dari harga pasar sekitar 40 hingga 60%. Bisakah Anda menjelaskan, mengapa kita harus sekali memilih perusahaan-perusahaan ini, terutama perusahaan konsultan yang bernama Zuo Yue ini? Lin Hao, apa maksudmu? Masalah di bidang profesional, kau tidak mengerti. Perusahaan ini memiliki keunikan sumber daya dan jaringan. Sumber daya unik. Apakah maksudmu satu-satunya pemegang saham mereka adalah adik iparmu sendiri mengenai hal itu? Atau maksudmu tahun lalu mereka menyediakan 3 kali layanan konsultasi dengan biaya total Rp800.000, namun laporan yang diberikan hanya hasil tempelan dari internet? Kau memfitnahku. Apa kau punya bukti? Di sini tercatat dengan jelas kau menggunakan Zuo Yue untuk transaksi, memalsukan jumlah dana, dan memperkaya diri sendiri selama seluruh proses ini. Selain itu, pada proyek-proyek lainnya, tindakan serupa yang kau lakukan masih ada 5 kejadian lagi. Perlukah aku tunjukkan semuanya, agar dilihat oleh semua orang? Zhang Daqiang, apalagi yang ingin kau katakan? Ketua, aku sedang dijebak. Ini perbuatan Lin Hao. Lin Hao dan Chen Shuzhen, wanita kejam itu, mereka bersekongkol untuk menjatuhkanku. Bahkan di saat seperti sekarang ini, kau masih saja menyalahkan orang lain? Petugas keamanan. Amankan dia, hubungi 112 untuk menangkapnya. Sudah sampai sekarang. Di saat seperti ini, kau masih saja menyalahkan orang lain? Keamanan. Tangkap dia, hubungi 112 sekarang juga. Kerja bagus.
Kau tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Menghadapi orang seperti itu, memang tidak boleh memberinya kesempatan untuk melawan balik. Oh iya, Bu. Kudengar posisi manajer proyek perusahaan sedang kosong. Lalu menurutmu siapa yang cocok? Sejauh ini, akulah yang paling cocok. Baik dari segi kemampuan maupun kendali terhadap departemen, akulah kandidat yang paling tepat. Baik dari segi kemampuan maupun kendali atas departemen ini, akulah orang yang paling tepat. Baik. Pihak Dewan Direksi, aku yang akan bicara dengan mereka. Mulai sekarang, kau adalah manajer departemen yang baru. Jangan sampai kau mengecewakanku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Wah, Manajer Lin, selamat ya. Kami sudah lama tahu kalau kau bukan orang biasa. Benar sekali, jika dibandingkan dengan Anda, Zhang Dakyang itu bagaikan kunang-kunang di bawah sinar rembulan. Sudah cukup semuanya, kembalilah bekerja. 10 menit lagi, departemen akan mengadakan rapat untuk mengumumkan pengaturan kerja yang baru dan sistem penilaian KPI. Manajer Lin, ini adalah surat penyesalan yang kutulis tangan mengenai kesalahan yang kulakukan sebelumnya. Lalu, ini adalah saran optimalisasi perputaran barang dari Departemen Logistik yang baru saja kususun selama waktu kerja. Kak Chen, apa kau sudah terbiasa bekerja di departemen logistik? Sudah terbiasa. Aku merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Lin Hao, aku tahu sekarang apapun yang kukatakan sudah terlambat, tapi aku benar-benar menyadari kesalahanku. Aku tahu sekarang apapun yang kukatakan sudah terlambat, tetapi aku benar-benar menyadari kesalahanku. Bukan karena aku takut padamu, melainkan karena aku sudah sadar. Kesombongan, kelemahan, dan juga segala khayalan yang tidak realistis itu hampir saja menghancurkan diriku sendiri dan juga menyakitimu. Lin Hao, maafkan aku. Aku sungguh minta maaf. Jangan itu pilihanmu sendiri. Maka risikonya pun harus kau tanggung sendiri. Surat saran ini akan aku baca. Sekarang kembalilah bekerja. Kasus Zhang Dakyang, buktinya sudah kuat, dan dia sudah dijatuhi hukuman. Hah? Kejahatannya saat memerintahkan orang lain untuk membalas dendam dari dalam penjara juga sudah terbukti. Masa hukumannya ditambah? Jadi dalam waktu dekat, kita tidak akan mendapat masalah lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk apa? Apa kau berterima kasih karena aku pernah menentangmu dulu? Atau berterima kasih karena aku membiarkanmu menangani sendiri semua kekacauan ini? Dua-duanya. Terima kasih atas tentangan Ibu waktu itu, yang membuatku sadar, dan terima kasih sudah membiarkanku mandiri, sehingga aku bisa tumbuh dewasa. Kau melakukannya jauh lebih baik dari yang kubayangkan, bukan hanya menyingkirkan lawan, tapi kau juga sudah menangani masalah internal. Kau mengerti kapan harus bersikap tegas, dan kapan harus menahan diri. Beginilah seharusnya sikap seorang pemimpin. Tahu kapan harus bersikap tegas, kapan harus menahan diri? Itulah sosok seorang pemimpin yang seharusnya. Menyerahkan perusahaan kepadamu? Aku merasa tenang. Terima kasih, Bu.
mengenai pengangkatan Tuan Lin Hao sebagai wakil presiden grup secara resmi. Beritahu semua direktur divisi, setengah jam lagi, di ruang rapat pertama, adakan rapat penyusunan strategi kuartal baru.